Gimana Om? Juna, sahabat kamu Saskia sudah ditemukan. Alhamdulillah. Sekarang dia di mana? Udah pulang ke rumah belum? Saskia, kecelakaan mobilnya. Apa? Mobilnya jatuh ke jurang dan terbakar. Saskia ditemukan meninggal, Juna. Om juga nggak menyangka Saskia akan meninggal secepat itu, Juna. Habis Saskia benar meninggal, Juna. Gak mungkin Om. Pokoknya Om tenang ya. Juna sekarang sana, oke? Sebentar Om. Dira? Udah nyampe? Udah? Dir, tadi ada orang nyariin kamu. Nyariin aku? Iya. Siapa? Gak tahu, cowok aku juga gak kenal. Ciri-cirinya gimana ciri-cirinya? Ya ciri-cirinya tinggi, hampir sama kayak aku tapi di bawahku. Kulitnya putih, terus rambutnya juga bagus, pakai jaket. Tapi yang anehnya Dir, nih ya. Dia nyariin kamu, tapi bilang kalau kamu tuh namanya siapa ya dibilang tadi? Saskia. Saskia? Iya, kamu dibilang Saskia kan aneh. Saskia, Sas. Apaan sih? Udah tadi aku panggilin kamu gak nyaut balik. Apa jangan-jangan itu cowok yang kemarin manggil-manggil aku dengan nama Saskia? Aku kasih pesan sama kamu ya. Pokoknya kalau kamu orang nggak dikenal itu, jangan kamu temuin. Ya, hati-hati. Zaman sekarang tuh orang-orang kayak gitu tuh, aduh bahaya deh. Ya. Udah, kamu pokoknya harus hati-hati. Udah, kamu juga siap-siap habis ini. Ya, nggak usah dandan-dandan yang aneh-aneh lagi kayak gitu. Apa adanya bagus kok. Ya, ganti baju habis ini ya. Jangan lupa baju pelayan, jangan baju pesta. Iya. Ya, yaudah, aku di belakang ya. Papa nggak menyangka kamu pergi secepat ini, Nak. Padahal kemarin kamu masih cium Papa, ya kan? Saskia. Saskia. Kenapa kamu pergi begitu cepat? Kamu satu-satunya cucu Oma. Saskia. Seharusnya Mama tidak membiarkan kamu pergi sendirian, Nak. Seharusnya Mama kawal kamu, sayang. Alhamdulillah. Mungkin kali Mas, mungkin Masnya terlalu merhatiin saya karena kecantikan saya kali ya. Bisa aja Mbak ini. Ma, Mama, katanya Mama kerja, kok malah di sini? Ma, jawab Ma. Mama, Ma, Ma. Orang Rizky udah manggil kok, malah nggak jawab. Itu capek, Ma. Ini lepas deh. Anak siapa sih lu? Mama. Siapa nih? Gak tahu. Dari tadi manggilin Mama. Nggak kenal gue. Ih, Mama kok jadi gitu sih? Nggak kenal Rizky. Ini anak lucu juga nih. Kalau gue bisa laku mahal nih, bisa buat bayar utang. Namanya tadi siapa? Rizky, Om. Oh, Rifki. Iya, Rifki. Ini memang mamanya Rifki.
lagi bercanda, pura-pura ya. Ayah apaan sih? Gak mau lari ribut. Anak segede itu. Emang mak gue. Lo pura-pura aja acting jadi mamanya. Ini bisa diduitin. Ngerti gak lu? Diduitin? Bener juga nih. Kagak kepikiran tadi. Iya juga ya. Rifki, benar kata Om itu, Mama cuma bercanda. Tuh kan? Bercanda? Gimana kalau kita jalan-jalan naik angkot? Yuk. Yuk, jalan-jalan Ki. Mama bercandanya nggak lucu. Tahu gak lucu, bener gak lucu. Terus, Mama jawab dulu pertanyaan Rifki tadi. Kenapa Mama nggak kerja? Kenapa mah gak kerja? Ini Mama tadi males aja kepikiran sama Rifki. Pengennya jalan-jalan sama Kangen Rifki. ya Ma? Kangen ya sama dia? Iya, kangen. Ya, kita jalan-jalan ya. Tuh, angkotnya udah ada. Yuk, yuk jalan-jalan yuk. Hei, kita jalan-jalan Rifki. Jangan liatin aku gitu dong Mas, kan malu. Rifki? 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 Rifki kok nggak ada? Mas ngelihat anak kecil pakai baju sekolah, cowok tadi yang di samping saya, lihat nggak? Tadi sih saya nyebrang lihat. Iya, terus sekarang anaknya di mana? Ya kan saya liatin Mbak terus dari tadi. Aduh ya Allah, Rifki kamu di mana? Jangan bikin tante mama Udah. panik, Rifki. Jangan nangis, lapor polisi aja. Oh, Rifki! Om ini bukan Saskia, Om. Tante ini bukan Saskia, Oma ini bukan Saskia. Bukan Om, ini bukan Saskia, percaya sama Juna Om. Om, kemarin Juna masih ketemu sama Saskia kan? Masih ketemu loh. Juna, polisi bilang tubuh Saskia itu terbakar habis. Makanya Saskia itu harus ditaruh di dalam peti. Enggak Om, enggak. Juna nggak percaya Om, ini bukan Saskia, ini bukan Saskia. Pak, serius. Iya. Sini. Ya, Papa ngerti. Kamu dengar Papa dulu. Papa ngerti kamu sedih sekali. Papa juga pengennya Saskia itu jadi mantu Papa. Papa ngerti kamu sangat cinta sama Saskia. Tapi kenapa Juna harus ditinggalin dengan cara kayak gini, Pak? Juna tuh baru ketemu sama Saskia tuh kemarin. Tapi dia tinggalnya beda sama Juna kemarin. Tunggu. Apa maksud kamu? Jadi kan waktu Juna lagi di jalan, Juna kan nggak sengaja ketemu sama Saskia. Dia lagi di depan kafe. Terus waktu Juna samperin Saskia, Pak. Terus Juna bilang, aku mau anterin kamu pulang. Terus dia malah marah sama aku, Pak. Dia tuh kayak nggak kenal sama aku, Pak. Terus tadi waktu Juna masih cari Saskia, Juna kan cari ke daerah situ. Terus Juna nemuin satu kafe. Terus ketemu sama manajernya. Juna tanya sama dia. Juna kasih lihat fotonya Saskia. Terus manajernya bilang, ada cewek yang kerja di sini, ciri-cirinya sama persis kayak Saskia, tapi namanya bukan Saskia, Pak. Juna, gini. Kamu dengar Papa, Dengar. Itu sudah pasti bukan Saskia. Ya, kamu jangan terlalu pikirin. Itu wajahnya cuma mirip. Di dunia ini banyak sekali orang yang wajahnya itu mirip banget. Ya,
Udah. Itu pasti bukan Saskia. Kalau sampai Juna merasa gadis itu Saskia, pasti wajahnya mirip sekali dengan Saskia. Aku harus selidiki kafe itu. Dir, Iya Pak. nanti bersihkan semuanya yang rapi ya. Iya Pak, bagian atasnya dulu ya Pak, saya beresin. Iya. Di bawah. Iya, bawahnya juga periksa, jangan sampai kotor, itu nggak enak kan. Di bawah mana Pak? Iya, coba itu bantal kursinya kamu rapiin itu juga, ya. Itu juga. Pak Tirta, ini ada surat. Kamu buka. Hari Minggu nanti, aku, kamu, dan Rifki jalan-jalan ke Dufan yuk. Waktu untuk kita bertiga saja. Dari Tirta. Saya terima nikahnya Anjira binti Fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana Kak Tita? Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara Marwan dan saudari Andira dinyatakan bercerai. Sidang kami tutup. Aku janji, mulai hari ini aku gak akan percaya pada laki-laki manapun juga. Pak Tirta, mungkin ini waktu yang belum tepat untuk aku dan Rifki. Karena aku dan Rifki masih menutup hati kami, Pak. Hati kami masih terluka. Dan luka itu masih basah. Mungkin belum saatnya untuk kami menerima anggota ketiga saat ini. Iya, aku minta maaf ya Dir ya, kalau aku mungkin terburu-buru jadi membuat kamu tidak nyaman. Enggak apa-apa Pak, ini mungkin salah aku juga. Bahkan untuk urus diri aku sendiri aja aku nggak bisa. Karena semuanya memang untuk Rifki Pak. Mas Tirta tenang aja. Suatu hari nanti kalau misalnya aku dan Rifki sudah bisa membuka hati kami kembali, Mas Tirta akan menjadi orang pertama untuk menjadi anggota ketiga kami. Jadi, Mas Tirta, Rifki, dan aku, kita akan menjadi geng yang seru dan kompak. Iya. Kita akan menjadi geng yang kompak, yang seru. Saya kerja lagi ya Pak. Iya, dilanjut aja. Maaf. Loh Pak, Mbak Dira. kenapa Pak? Rifki, Mbak. Kenapa Rifki Pak? Rifki hilang, Mbak. Rifki hilang? Tadi pas sama saya pas di jalan, tiba-tiba Rifki nggak ada, Mbak. Pak, Rifki hilang kemana Pak? Rifki hilang kemana Pak? Maafin saya, Mbak. Dira, ayo kita cari Rifki. Kita jangan bawa waktu lagi. Ayo. Ya, sini, Bang. Sini. Nih. 2. Makasih ya. Nah, yuk sini. Ada pasar kaget. Mainannya banyak. Tapi tar. Rifki sama Mama tunggu sini. Ya. Bentar. Nih, Mama beliin
buat Rifki. Tuh, es krim. Kok ini mah? Kenapa emang? Enak tau, seger. Nih, makan nih. Rifki, kan Mama udah bilang sama kamu beberapa kali, nak, kamu itu jangan makan es krim. Gini kan akibatnya. Iya, Ma. Iya, Ma. Ya udah, sekarang Rifki janji sama Mama ya. Rifki nggak boleh makan es krim lagi, janji? Iya, Ma, Rifki janji Rifki nggak bakal minta es krim. Ya udah, kalau Rifki mau sembuh, gigi Rifki harus dibersihin dulu, ya. Mama, tolong. Ya udah dok, pelan-pelan aja ya. Iya. Dibuka dulu ya mulutnya. Ayo, sayang. Rifki nggak mau ke dokter gigi lagi, Ma. Ih, ini dikasih es krim bukan suruh ke dokter gigi. Nggak nyambung banget sih. Ini lagi panas nih, enak minum es krim, seger ya. Nih, mau ya? Yaudah kalau nggak mau buat aku aja. Ini bukan Mama kali ya? Masa aku dikasih es krim? Aku salah orang nih. Rifki! Malah pergi. Tuh. Mana Rifki-nya? Pergi tuh bocah. Ampun, Ri. Lu gimana sih? Terima jaga begitu aja. Duit itu. Kejar, kejar. Ih. Kejar. Lu. Woi. Sini. Aduh. Udah, kamu tuh dengerin Mama dong. Kamu bukan mamaku. Udah, sini. Ngapain sih? Udah sini aja sini. Udah, ngapain lu kejar? Lu sih, dipiara. Makanya Ri, gue bilang jaga-jaga. Jaga begitu aja nggak bisa lu. Digigit. Lu mau gara-gara lu samperin dia, kita kena penyakit, hah? Masuk penjara. Udah, cabut. Dek! Hei! Hei! Kurang ajar banget sih, nggak tanggung jawab lagi. Hei! Dek, udah. Sini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Udah, ayo. Kurang ajar. Gak tanggung jawab banget mereka. Mereka main kabur aja. Permisi. Maaf, apa Bapak keluarga dari korban? Saya bukan keluarganya. Jadi gini Bu, saya nggak sengaja nabrak anak ini, makanya saya bawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Saya benar-benar nggak tahu apa-apa. Tapi saya ingat baju seragamnya ada namanya Rifki. Dan saya juga lihat ada logo sekolahnya. Saya coba dulu kontak sekolahnya, siapa tahu saya bisa dapat kontak dari keluarganya Bu ya. Baik, silakan Pak. Ya Allah, Rifki di mana kamu, Nak? Halo? Iya benar Pak, saya orang tuanya Rifki. Apa? Rifki di rumah sakit Pak? Pak di mana Pak? Di mana dia sekarang Pak? Rumah sakit Sahabat Setia. Oke, baik Pak, saya sekarang ya Pak ya. Anak ini kondisinya baik-baik saja. Tidak ada memar ataupun luka dalam. Hanya sedikit luka di kepalanya. Tapi kondisinya masih belum sadar. Jadi kita tunggu aja dulu ya, Pak.
Oke. Makasih ya, Dok. Saya permisi. Ya. Mama. Sabar ya, Dek ya. Mama. Rifki, Saskia?